Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Manis banget. Musang berbulu domba. Sudah tak suka, kalau Asik. sudah tak sayang, janganlah kau katakan Pengen aku pada teriak tuh. semua orang. Janganlah Suara orang tuh musang berbulu domba. Lucu aja tuh. Ulang. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpung. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama kembali lagi membahas tentang berita politik hari ini yang menjadi pemberitaan hangat. Dan saya berharap ini sedikit bisa mengedukasi kalian semua dan menghibur, menemani hari-hari dan aktivitas teman-teman di hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, let's jump to the video guys and let's do this. PDIP dan Ganjar gak solid. Oke, kita akan lihat sama-sama ya teman. Tunggu, kenapa gak bisa di play ini ya? PDIP dan Ganjar nggak solid. PDIP dan Ganjar nggak solid. Aduh, si solid. Soal instruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket, kalau dari Mbak Puan instruksinya seperti apa, Mbak? Kalau ada instruksi, nggak ada. Loh. Partai PDIP dan Pak Ganjar kok sepertinya tidak sejalan lagi nih kawan-kawan ya. Kemarin Pak Ganjar ini sibuk kali mendorong hak angket di DPR mengenai kecurangan pemilu. Sekarang wartawan tanya ke Mbak Puan sebagai ketua DPP PDIP, malah katanya tidak ada instruksi mengenai hak angket di DPR. Ya kan, terus ini ada beritanya nih ya, Bang Adian bilang sampai hari ini masih menunggu instruksi dari ketum partai PDIP Bu Megawati mengenai hak angket. Berarti kan tidak ada instruksi. Terus kalau kita lihat kemarin Pak Ganjar mendukung dan mendorong hak angket di DPR, lah itu instruksi dari siapa? Apa bisa kita bilang instruksi dari diri dia sendiri untuk menang? Ambisi terus jadi presiden Pak Ganjar ini memang, aduh. Apa jangan-jangan Pak Jokowi dan Partai PDIP sebentar lagi akan rekonsiliasi, kembali mesra. Dan Pak Ganjar ditinggal. Aduh, makanya Pak Ganjar pelajaran ya, kalau mau maju Pilpres lagi di 2029 ya, bikin partai dari sekarang. Namanya apa ya? Kita bantu deh. Partai Gaker, Ganjar Keren. Atau Partai Ganteng. Partai Ganjar Ganteng. Gimana organ kalau Ganteng. PDIP dan Ganjar nggak solid. Teman-teman dari penasihat hukum menyampaikan, kalau kemudian nanti kita bisa membuktikan bahwa ini TSM, kalau kita kemudian bisa menyajikan data fakta itu diterima oleh majelis, termasuk saya kira Mbak Rifana tahu kan, di MK sendiri saat itu ada putusan MK tuh, yang kontroversial, sangat kontroversial dan dihukum melanggar etik semuanya. Di KPU berapa kali pelanggaran etiknya? Sampai diberikan sanksi oleh DKPP berkali-kali. Ya. Tadi disampaikan oleh salah satu lawyer muda perempuan kita 4 kali loh Mbak. Apakah kemudian 4 kali berkali-kali itu tidak cukup untuk bisa menunjukkan sebuah kredibilitas? Maka kemudian kalau kita membaca itu, loh ini loh prosesnya terjadi seperti ini, tapi mari nanti kita buktikan gitu kan. Dan tentu saja kita melihat argumentasi yang kita bangun, prosesnya keliru, terus kemudian tata caranya juga kemudian banyak yang terlanggar, ya. PKPU, ada juga penghitungan, kalau nggak salah tanggal 13 itu juga sudah keluar hasilnya. 13. Jadi ini nanti yang mau kita buktikan semua. Mbak, kalau semua sudah berjalan kan TSM. Kalau sudah TSM kan dia sudah keliru. Kalau sudah keliru masa masih ikut lagi. Jadi candaan kemarin di medsos itu, ini ada SPBU nih, dipasang alat nih, ternyata keluarannya keliru gitu kan, ukurannya tidak sama. Disegel langsung Mbak, nggak boleh operasi Mbak. Itu satu lagi izinnya dicabut. Yang katanya sampai hari ini Pak Ganjar masih berharap menjadi presiden. Jangan pantang menyerah Pak Ganjar. Jangan pantang menyerah untuk menerima kekalahan. Next ya teman-teman. Aduh Hasto, ini informasi dari mana ini? Bagaimana bisa ada orang sekjen kapasitasnya sekretaris jenderal partai sebesar itu? Aduh, omon-omonnya ada kelar-kelar. Ini memalukan ini. Sangat memalukan. Kenapa? Karena Presiden Joko Widodo itu kan sudah pernah menyampaikan pesan. Saya waktu itu beberapa teman-teman wartawan
minta untuk mendapatkan klarifikasi dari Bapak Presiden, kemudian saya atur waktu, kemudian Bapak Presiden mengeluarkan, memberikan tanggapan atas semua pernyataan-pernyataan atau yang berseliweran. Kemarin juga ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi maksud saya begini, dalam situasi PDIP sedang menghadapi sengketa pemilu, ya, ini Bapak Dr. Andreas, ya, ama minta izin di mahkamah ini, konsentrasilah ke sana dulu. Nggak usah lagi bikin berita-berita yang pusing. Ini udah 58% sudah kalah begini. Bikin lagi isu baru ini, nanti rakyat tidak bagus nanti memberikan punya perspektif tersendiri di ruang publik. Jadi Hasto ini ama tolong sampaikan salam beta kepada Hasto. Supaya pakai cara lain untuk mengangkat grade-nya di depan ketua umum. Itu tidak usah pakai cara begini, ini memalukan, tidak baik ini, karena itu pernyataan sudah keluar langsung dari mulut Bapak Presiden. Beliau selesai akan kembali ke Solo, kemudian akan menggeluti bidang dan apa-apa yang menjadi bagian daripada tugasnya. Ya, 10 tahun sudah cukup. Jadi tidak usah bikin isu-isu baru lagi, bulan puasa ini nanti tambah-tambah dosa saja kamu orang. Tambah dosa saja kamu. Tapi katanya ada menteri yang ditunjuk loh tadi, ada satu kalimatnya untuk mengurusi itu semua. Tisa, coba dengar baik. Tisa dengar baik-baik. Bagaimana mungkin Hasto lebih tahu tentang Profesor Dr. Rias Rashid dibanding dengan saya punya pengetahuan? Kami ini mengerti kenapa kalau mau bicara dengan Ibu Mega mesti lewat Profesor Rias Rashid. Dan yang kedua, hampir 10 tahun saya ada di sana negara ini. Saya mengerti bagaimana cara kerja Presiden Joko Widodo kalau ada hal-hal yang ingin beliau sampaikan atau ada keinginan hasrat hatinya. Mestinya Hasto itu mengerti karena dia kan orang Jawa. Masa saya orang Papua lebih tahu dari Hasto? Jadi motivasinya apa Bang Abalin? Kalau itu sampai terucap Bang Abalin, motivasinya apa? Motivasinya apa? Tidak ada, tidak benar. Jadi dua hal. Boleh jadi secara internal Hasto sedang bekerja keras untuk mengangkat grade-nya kembali ke ketua umum untuk ada kepercayaan. Karena kan banyak yang statement-statementnya Hasto membuat salah juga ini. Yang kedua secara eksternal jangan mengalihkan pandangan banyak publik terhadap proses yang ada di Mahkamah Kita kasih Konstitusi. Kesempatan. Aduh, Hasto. Informasi. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Manis banget. Musang Kalau berbulu domba. sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan Pengen aku pada teriak. semua orang. Janganlah Sudah orang tuh musang berbulu domba. Lucu aja teman-teman. Ulang. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu. kalau sudah tak suka, kalau dengar sudah tuh. tak sayang, janganlah kau katakan. Orang lagi tegang-tegangnya nemu video kayak gini ya. Aduh ya, aku sampai capek ketawa teman-teman ya. Sakit tenggorokan aku pak. Dengar tuh anak-anak apa? Itu dikatain musang berbulu domba. Kelihatannya domba kan, kelihatannya kalem-kalem, kelihatannya baik dari luar. Ya, kelihatannya setia dari luar. Ternyata dalamnya itu seperti musang katanya ya. Suku berkhianat. Diprank sama siapa? Musang berbulu domba. Aduh, lucu sekali teman-teman. Lucu sekali ya. Aduh, ngakak aku. Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Peraturan atau ente kira negara ini milik bapak lo? Ente kira negara ini itu agamanya hanya satu agama saja? Negara ini adalah negara yang besar, negara yang mempunyai
keberagaman suku, bahasa, adat. Makanya kenapa kita memakai Undang-Undang Dasar Pancasila 1945 teman-teman ya. Kenapa kita memakai hukum dan undang-undang dasar seperti itu? Karena ini menjamin semua hak rakyat Indonesia. Tidak hanya tergantung terpaku pada satu ajaran, satu agama tertentu. Tapi kita ini berbeda. Ini adalah yang menyampaikan tadi ini pentolan HTI, kita sama-sama bisa melihat ya. Orang-orang seperti itu memang bersyukur sekali Jokowi bubarkan. Karena bahaya sekali negara Indonesia ini bisa menjadi seperti negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah seperti ISIS. Seharusnya otak-otak seperti ini harus dipaham-paham seperti Mbak tadi. Itu harus dibabat habis sebenarnya. Karena itu berbahaya untuk keutuhan NKRI. Mereka dari dulu memang sampai hari ini terus-menerus berusaha untuk mengacaukan Indonesia dengan paham mereka yang terlalu naif seperti itu teman-teman. Ya, pendukung Anies minta demokrasi diganti dengan syariat Islam. Anies dan para pengikutnya sama-sama ahli surga, ahli ngelawak. Sampai kapanpun Anies maju sebagai capres, tahun berapapun, dan saya masih ada menginjak bumi ini, saya nggak akan pilih Anies Baswedan. Karena bahayanya dia ketika memimpin Indonesia bisa-bisa ini hukum di Indonesia ini diganti dengan orang-orang atau pendukung-pendukungnya seperti ini. Saya nggak bakalan pilih. Jika Anies itu akan melawan siapa? Komeng, saya akan pilih Komeng. Seluruh kota Padang itu hampir memilih Anies Baswedan. Tapi setelah bencana tiba, musibah tiba, Anies Baswedan itu cuman kirim doa. Malah Prabowo yang kirim segala-gala. Yang kalian hina, yang kalian hujat. Kalian tahu, Anies Baswedan itu pelit, gak punya duit. Prabowo lah yang punya segala-gala. Pak, Anda terlalu jujur, seluruh Pak. kota Padang. Sedih saya nonton video ini. Suami gak pilih nomor 1, kagak usah dimasakin. Agak. Anak kagak pilih nomor 1, pangkas uang jajannya. Saudara ibu gak pilih nomor 1, gak usah kasih pinjam duit bu. Tetangga gak pilih nomor 1, jangan diajak arisan. Astaga, nggak demokrasi dong kalian. Mungkin ibu-ibu ini berpikir ini cuma buat lucu-lucuan, kampanye kreatif buat Anies. Tapi sebenarnya ini adalah kampanye yang berbahaya. Kampanye ibu-ibu ini bukan cuma ngebangun polarisasi saya 01, kamu 02, kalian 03. Enggak, ini lebih berbahaya lagi. Simak apa yang mereka kampanyekan tadi. Ya kalau ibu-ibu tadi itu istri saya tinggalin sekarang juga. Gak boleh seperti itu teman-teman. Ya gimana ceritanya? Mereka katanya kalau sepasang suami istri dan suami mereka nggak pilih Anies Baswedan, mereka nggak akan masakin. Enak aja loh. Kalau aku jadi suaminya, detik itu juga ATM sini, mobile banking sini semuanya. Cari makan sendiri kau. Itu kan membangun polarisasi antara 02 dan 01 dan sebagainya. Dan itu adalah tindakan yang tidak patut untuk dicontoh oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu adalah tindakan yang tidak demokrasi. Ya, berbeda kan adalah hak konstitusi. Masing-masing warga negara itu dijamin dengan konstitusi untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri, tidak dengan paksaan dari orang lain. Masa ya saya saja dengan ibu saya berbeda pilihan tapi tetap saling mencintai, saling mengasihi, nggak ada ya seperti itu ya. Ibu-ibu tadi itu saya heran dengan anak-anak abah ini ya, sampai nggak habis pikir dengan anak-anak abah ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky pamit, see you in the next video and God bless. Bye guys.